Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik juga rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Tajwid 5 menit. Insya Allah pada penjelasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang idgham, yaitu apabila satu huruf bertemu dengan huruf yang lain. Dan hukumnya kemarin ada berapa kita sudah bahas bersama, ada 3 ya. Yang pertama mutamatsilain, yaitu apabila dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Jadi patokannya adalah makhraj dan sifat. Ingat ya untuk pembahasan idgham ini. Yang kedua idgham mutajanisain yang akan kita bahas sekarang, yaitu apabila dua huruf yang ketemu ini sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Dan yang terakhir adalah idgham mutaqaribain, yaitu berdekatan baik secara makhraj maupun sifatnya. Dan idgham mutajanisain ini untuk penjelasannya adalah apabila bertemu dua huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda sifatnya, makanya mutajanisain namanya ya, artinya dua jenis yang sama-sama makhrajnya di satu tempat tapi berbeda sifatnya. Huruf yang pertamanya harus sukun dan dimasukkan pada huruf yang kedua. Hukum ini terletak pada 7 tempat dan khusus hanya ada pada 3 makhraj. Makhraj yang pertama adalah makhraj ta, dod, dan po. Ini ketiganya ada kemarin di lidah, ujung lidah bertemu belakang gigi seri atas. Ini ada contoh-contohnya di surah Al-A'raf ayat 189. Ingat di sini dibacanya dari kanan ke kiri nomornya. Ta bertemu dal, misalnya asqolad da'awallah, maka taknya nggak dibaca ya. Asqolad da'awallah, itulah. Makanya kalau ada perumpamaan seperti huruf idgham mutaqaribain ada tapi tadi anggap inilah seperti huruf ta ini ya, ada huruf ta-nya tapi enggak dibaca, langsung aja ke dal. Asqolad da'awallah, di sini ditulisnya asqolad da'awallah. Wallahu alam, silahkan dicek ke Al-Qur'annya langsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan baca, tapi kita baca fokus di sini ya, ta ketemu dal. Ini ada contoh tak ketemu dal juga di surah Yunus ayat 98. Untuk contoh yang kedua ada apabila dal bertemu ta, misalnya di surah Al-Ankabut ayat 38 dan di surah At-Taubah ayat 117. Saya coba baca yang di surah At-Taubah, laqad taba, maka dalnya nggak dibaca. Yang ketiga adalah ta bertemu to, misalnya di surah Ali Imran ayat 122, idhammat ta'ifatan, dan di surah An-Nisa ayat 311. Yang terakhir di makhraj ini adalah ketika to bertemu ta, misalnya la imbasat ta atau ma farrattum fi Yusuf, itu di surah Al-Maidah ayat 82 dan di surah Yusuf ayat 8 ya di sini. Silahkan yang jadi patokan di sini yaitu apabila huruf pertama bertemu huruf yang kedua, dan apabila tidak ada sukun seperti ini di Quran Standar Madinah maka dia tidak dibaca. Otomatis jika bentuknya seperti ini disebut idgham mutajanisain. Beda kemarin sama idgham mutaqaribain, idgham mutamatsilain ya, kemarin sudah dibahas. Baik, dan yang makhraj yang kedua adalah apabila di makhraj sa, zal, dan zo. Sa, zal, dan zo ini ujung lidah bertemu di antara dua gigi seri atas
dan bawah sa, zal, zo, zo. Zo itu yang membedakan sa, zal, dan zo itu adalah panjangnya lidah yang keluar ya. Sa, zal, zo. Oke, ini ada yang pertama, apabila sa bertemu dengan zal di surah Al-A'raf ayat 176, au tatrukhu yalhaz yalhadzalik yalhadzalik. Seperti itu, sa-nya tidak dibaca apabila dibaca wasol. Di sini zal bertemu zo, izzolamtum dan izzolamu di surah Az-Zukhruf ayat 39 dan di surah An-Nisa ayat 64. Mudah ya pelafalannya. Dan yang terakhir adalah apabila makhraj mim dan di makhraj mim dan ba di asyafatain. Misalnya ada ba bertemu mim, ya bunayya rekam ma'ana. Ini di surah Hud ayat 42, mengisahkan tentang Nabi Nuh memanggil anaknya untuk bisa naik kapal. Ya bunayya rekam ma'ana. Namun sayang Kan'annya tidak mau ikut ayahandanya ya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita ataupun kita juga bisa menjadi anak-anak yang soleh. Baik, sebagai catatan ada beberapa ayat yang tidak termasuk idgham mutajanisen. Ini adalah contoh kesalahan umum dalam pembacaan idgham mutajanisen, namun seringkali keliru dibaca oleh kebanyakan orang lain. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 173, famanid purro, meskipun bo bertemu po, ini tidak ada di dalam makhraj yang sama ya. Bod itu di ujung sampai ke pinggir lidah bertemu pinggir geraham atas, sedangkan po itu ada di makhrajnya ta, dal, dan po tadi. Jadi ini tidak dibaca idgham mutaqaribain. Juga di surah Al-Baqarah ayat 198, fa iza afadtum, taknya dibaca ya, afad, jangan afattum tapi afadtum. Dan di surah Asy-Syu'ara ayat berapa ini? Ayat 136. Alam silakan dicek. Awa'azta. Ini beda ya, zod dan ta itu beda makhraj, jadi hati-hati dalam pelafalannya. Meskipun sukar bukan berarti itu harus diidghamkan, karena ini makhrajnya berbeda. Insyaallah mudah ya. Demikian penjelasan tentang idgham mutajanisen. Maaf tadi bukan idgham mutaqaribain tapi idgham mutajanisen. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kaidahnya adalah apabila dua huruf yang bertemu, yang pertama itu sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya, nah itu disebut idgham mutajanisen. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.